Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Pemirsa ya rahmati Allah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya mendapati situasi krisis air. Hingga waktu sholat asar tiba, para sahabat berikhtiar mencarinya di berbagai tempat, tapi tidak berhasil memperolehnya. Air yang tersedia hanyalah air sisa yang jumlahnya tak banyak. Dalam situasi tersebut, Nabi melakukan sesuatu yang membuat orang tercengang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masukkan tangan beliau ke dalam air sisa yang berada dalam sebuah wadah itu dan berseru kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat, ayo mulailah berwudu. Berkah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Para sahabat menyaksikan di sela-sela jari Nabi memancar air. Para sahabat tak hanya bisa wudhu dengan sempurna, tapi juga menghilangkan rasa haus, karena air juga bisa diminum. Kisah ini bisa kita temukan dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Yang menarik dari cerita tadi adalah kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang al-barakah minallah. Kisah tersebut menunjukkan bahwa berkah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objek yang diberkahi itu bisa apa saja, termasuk air dan jemari Nabi. Krisis air bukan hanyalah bagi para sahabat untuk beribadah, bahkan mereka bisa sekaligus menyaksikan mukjizat Nabi yang tentu kian meningkatkan keteguhan iman mereka. Dalam Lisanul Arab, barokah dimaknai sebagai an-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Berarti berkah adalah bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Kebaikan yang dimaksud tentu bukan kenikmatan duniawi, melainkan tingkat kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Berkah dengan demikian tidak terkait dengan banyaknya atau sedikitnya harta benda. Orang yang kaya raya bisa jadi tidak mendapat keberkahan, tidak mendapat keberkahan hidup, ketika harta bendanya justru membuatnya merasa perlu dihormati, merendahkan orang lain, mencaci maki orang miskin, berfoya-foya, atau untuk aktivitas maksiat. Sebaliknya, kemiskinan bisa mendatangkan berkah saat hal itu melatih kita bersyukur, melatih kita bersabar. Ketika secara ekonomi kurang mampu, kita menjadi orang yang bersyukur nikmat, bersabar, atau bersikap baik kepada tetangga. Bahkan juga tidak harus berhubungan dengan kesehatan.
Artinya apa? Berkah itu tidak harus berhubungan dengan kesehatan. Sebab kondisi sakit pun kadang bisa membuat orang introspeksi diri atau muhasabatun nafsi, bertobat. Ketika ia diberikan sakit oleh Allah, dia bisa introspeksi diri, bertobat, berzikir, dan mengingat hak-hak orang lain yang mungkin ia langgar. Meskipun sakit juga bisa berbuat malapetaka ketika seseorang justru lebih banyak mengeluh, mencibir karunia Allah, atau melakukan sesuatu yang melampaui batas dalam kewajaran. Begitu juga berkah itu tidak ada hubungan dengan tempat-tempat yang bagus. Tempat yang berkah tak mesti subur, tidak mesti sejuk, atau yang berpandangannya atau pemandangannya indah. Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada tanah Mekah yang gersang. Begitu pula dengan waktu. Waktu yang berkah belum tentu saat-saat hari raya atau lainnya, tapi keberkahan waktu itu datang manakala segenap peristiwa di dalamnya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan berkah atau barokah, Rasulullah memberi teladan kepada umatnya untuk memanjatkan doa ketika kita masuk ke bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan. Saat tiba waktu Rajab, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta adalah keberkahan bulan ini, lalu keberkahan bulan Sa'ban, hingga dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Saat bulan Rajab tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memohon kekayaan, tidak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan. Beliau berdoa agar dilimpahi keberkahan di bulan Rajab dan Sa'ban. Seiring dengan menyongsong bulan Ramadan, secara tidak langsung, doa itu adalah permohonan diberikan umur panjang. Tentu saja bukan sekadar usia panjang, tetapi usia yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari berkah adalah peningkatan takarub kita kepada Allah, sehingga kepribadian kita diliputi oleh sifat-sifat yang mencemirkan perintah Allah. Di antaranya adalah jujur, adil, rendah hati, peduli sesama, penyayang, tidak serakah, tidak gemar menggunjing atau menghakimi orang lain, dan lain sebagainya. Kita juga semakin rajin menikmati, semakin rajin memaknai setiap aktivitas kita atas dasar nilai ibadah, bekerja untuk menafkahi keluarga. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus dengan memaknai agar hidup kita berkah, berarti kita harus kerja bakti di dalam memaknai dalam kehidupan kita. Kita baik dengan tetangga, kita baik dengan teman-teman kita, tetangga-tetangga yang ada di rumah kita, maupun tetangga yang ada di kantor-kantor kita. Artinya, hidup kita ini menjadi hidup yang berkah, yang diselimuti oleh ma'unah, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah pemirsa yang rahmatul Allah, kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu, guru-guru kita, ketika mendoakan kita, mendoakan
umatnya, mendoakan muridnya, mesti mudah-mudahan hidup menjadi hidup berkah. Karena banyak doa, di antaranya adalah semoga kamu hidupnya hidup tenang, hidup damai. Mudah-mudahan keluarga kamu keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia. Tetapi sesungguhnya doa yang paling istimewa, doa yang paling pas adalah doa agar hidup kita menjadi berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Wala'ahu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.